Jadi ketika pernah Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum berada di atas Bukit Uhud, Bu. Jadi Bukit Uhud ini bergetar, Pak. Apa kata Rasulullah? Uhud, diamlah. Karena di atasmu ada Rasulullah, ada Siddiqin, dan 2 orang syahid. Jadi sudah disampaikan oleh Rasulullah sebelumnya, Pak, bahwa Umar dan Utsman akan mati syahid. Dan ternyata prediksi Rasulullah benar, Bu. Umar bin Khattab radhiyallahu an, pada masa dia itu ada seorang tentara terlatih Persia nyamar jadi pembantu, Pak. Dia nyamar jadi pembantu kepada salah seorang sahabat yang bernama Al-Walid Mughirah bin Syu'bah. Jadi nyamar dia di sana. Umar sayang sama dia, Pak, karena keahliannya banyak. Jadi agak sayang Umar nengok dia, banyak keahliannya. Tapi rupanya diam-diam dia sudah menyusun rencana, Pak, untuk membunuh Umar bin Khattab. Dan ini tidak terbaca dan terendus sama sekali oleh para sahabat. Jadi diam-diam sudah dia racuni pisau yang dia buat. Dan ini racunnya cukup aneh nih, Pak, yang dibuat oleh Abu Lu'lu'ah ini. Jadi dia racunnya itu sifatnya kalau dia udah tusuk kan, Pak, apapun yang dimakan akan keluar dari lubang yang ditusuk itu. Kan aneh itu, Pak, hebat racun dia. Jadi tidak bisa makan itu tercerna, Bu, akan keluar dari lubang yang dia tusuk. Jadi subuh itu dia sembunyi. Dia sembunyi, dan waktu itu siapa yang menjadi pemimpin? Dia yang menjadi imam. Nah, Umar bin Khattab menjadi imam subuh. Baru takbiratul ihram dan beberapa ayat Al-Fatihah yang dibaca, tahu-tahu dia keluar, Pak, langsung dia tusukkan 3 kali ke arah perut Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tersungkur. Nah, itulah hebatnya persatuan umat Islam ini, Pak. Tidak ada yang terputus sholatnya. Abdurrahman bin Auf maju langsung menggantikan. Dan Abu Lu'lu'ah ini, Pak, berlari sambil mengibaskan pisau, Bu. Jadi 7 orang meninggal lari itu dibuatnya. Tapi dia juga terbunuh. Dan dia dianggap pahlawan oleh orang Syiah karena berhasil membunuh membunuh Umar bin Khattab. Jadi dia dianggap pahlawan dia ini, Bu. Pertanyaan Umar cuma satu, Pak. Siapa yang membunuh saya? Abu Lu'lu'ah, pembantu dari Walid Al-Mughirah bin Syu'bah. Apa kata Umar? Alhamdulillah, bukan seorang muslim yang membunuh aku. Jadi masih ada syukurnya, Bu, bukan orang muslim yang membunuh. Tapi begitu bertukar khalifah, nah pada masa Utsman bin Affan ini, Utsman bin Affan itu gelarnya apa, Bu? Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya, Pak. Ada 3 pendapat kenapa Utsman bin Affan digelari Zunnurain. Yang pertama, karena 2 putri Rasulullah adalah istri Utsman. Pertama Ruqayyah, meninggal Ruqayyah, kemudian berganti dengan Ummu Kulsum. Kemudian yang kedua, dia sedang membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran pada sholat witir. Quran cahaya, tahajud juga cahaya. Jadi makanya disebut 2 cahaya. Kemudian dia waktu masa jahiliyah gemar bersedekah, setelah Islam gemar bersedekah. Ini juga 2 cahaya. Nah, jadi makanya dia digelar dengan sebutan Zunnurain. Dan ini sangat utama, Pak. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Pernah kami duduk bersama Rasulullah, Abu Bakar datang mengetuk pintu, Rasulullah tetap di posisi dia. Tidak ada yang berubah, Bu. Keluar Abu Bakar, masuk Umar, posisi Rasulullah juga tidak berubah. Tapi ketika Utsman yang masuk, Rasulullah langsung merapikan pakaiannya, Pak. Ini dipertanyakan oleh Aisyah, Bu. Kenapa ketika Abu Bakar datang, ayahku kau biasa saja, Umar datang kau biasa saja, tapi kenapa pas Utsman datang, engkau merapikan pakaianmu? Bagaimana aku tidak malu yang malaikat saja malu kepadanya? Begitulah segannya Rasulullah kepada Utsman bin Affan ini, Pak. Nah, sampai kalau kita ingat lagi, Pak, keutamaan Utsman bin Affan ini, pernah pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, orang mempertanyakan kepada Abu Bakar tentang kesulitan makanan. Maka Abu Bakar berkata, mudah-mudahan sore ini sudah dapat solusinya. Berubah solusi itu apa? Utsman bin Affan datang dengan membawa dagangan yang banyak dari Syam untuk dijual di Madinah. Rupanya, Pak, belum sampai ke Madinah, orang-orang saudagar-saudagar dari Madinah langsung menghambat langkah Utsman. Apa kata mereka? Utsman, jangan masuk dulu ke Madinah.
biar kami beli semua dagangan kau ini dan kami akan bersedia memberikan keuntungan 2 kali lipat. Nah di situ Utsman curiga, Pak. Kenapa kok mau mereka memberikan keuntungan? Mereka pun menjelaskan, apa kata mereka? Sekarang orang sedang kesulitan bahan makanan Utsman. Jadi kami bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi. Nah kemudian Bu, apa kata Utsman? Ada enggak yang bisa ngasih untung lebih dari 2 kali lipat? Biarlah aku 4 kali lipat. Yang lebih dari 4 kali lipat. Mana ada lagi Utsman? Siapa lagi yang sanggup membeli barangmu dengan harga keuntungan 4 kali lipat? Ada. Allah yang akan menggantinya. Man jaa bil hasanati falahu asru amsaluha. 1 kebaikan dibalas Allah 10 kebaikan. Maka kata Utsman, seluruh dagangan yang kubawa ini akan kuberikan gratis dan cuma-cuma kepada masyarakat Madinah. Itulah Pak, dermawannya Utsman bin Affan itu. Pernah pada suatu kali di Madinah itu sumur yang berair cuma milik orang Yahudi, sumur Raumah. Rasulullah lelang Pak, karena orang Yahudi ini jualnya airnya Pak. Jadi umat Islam agak kesulitan membeli air itu. Jadi kata Rasulullah, siapa yang membeli sumur Raumah akan kujanjikan 1 batang pohon surga untuknya. 1 batang pohon yang dijanjikan Pak, langsung Utsman. Berlakukah tawaran itu untuk gue Rasulullah? Kalau kita tuh Bu dapat rumah indah di surga, diam aja semua tuh Pak. Macam dah pernah lah ke surga dia ngomong-ngomongkan macam itu. Tapi kalau sahabat tidak Pak, ini peluang besar. Langsung Utsman maju, diajaknya Yahudi itu untuk berunding. Aku beli sumur kau ini 20.000 dirham. Itu setara dengan apa Bu? 1,8 miliar Pak. 1 dirham 70.000. 1,8 M sumur tanah jelek. Jadi orang Yahudi ini cerdik dia Pak. Berarti ini mantap sumur aku ini. Nggak bisa, aku nggak mau jual. Utsman pedagang ulung Pak. Itu 20.000 dirham itu bukan untuk aku sepenuhnya. Selang-seling kita. 1 hari punya aku, 1 hari punya kau. Kalau itu mau aku, kata orang Yahudi itu. Pas giliran umat Utsman punya sumur, diumumkannya kepada masyarakat, ambil air untuk 2 hari. Karena besok sumur ini tidak lagi milik aku. Bekapang orang Yahudi itu jualan air tidak laku lagi Pak. Karena udah diambil stok untuk 2 hari. Jadi makanya Bu, betul kata Rasulullah tuh Bu ya. Sehebat apapun kita ngamal hari ini, itu nilainya sama dengan tidurnya sahabatku, kata Rasulullah. Nah jadi ini gambaran bagaimana Utsman bin Affan berinfak, bersedekah. Ngeri, di atas rata-rata kemampuan orang biasa. Jadi sumur itu Bu akhirnya dijual oleh orang Yahudi itu dan ditambahkan lagi oleh Utsman bin Affan 20.000 dirham lagi. Jadi 3,6 miliar sumur jelek dibeli Utsman untuk umat Islam. Nah kan ngeri kebaikannya nih Pak. Nah dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ruqayyah. Wah jadi waktu dia dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ruqayyah itu Pak, ikut hijrah ke Habsyi. Nah Rasulullah dapat kabar gembira dari pernikahan Ruqayyah dan Ruqayyah dan Utsman, lahir anak yang bernama Abdullah. Senang hati Rasulullah dapat cucu laki-laki, tapi umur 6 tahun meninggal dunia. Jadi tidak besar anaknya, hanya semua sampai umur 6 tahun. Nah waktu kembali ke Mekah dan hijrah ke Madinah, pas perang Badar, Ruqayyah jatuh sakit. Nah waktu itu Utsman bin Affan mau berangkat perang. Kata Rasulullah, jangan Utsman, jaga istrimu. Jadi Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar itu dikarenakan dia menjaga istrinya, yaitu anak Rasulullah SAW. Nah jadi waktu perang Badar ini berlangsung, setelah menang Rasulullah itu bingung Bu, apakah harus bahagia atau sedih? Di sisi lain kita menang, di sisi lain anaknya Ruqayyah meninggal dunia. Itu yang membuat Utsman bin Affan sangat bersedih Bu. Rasulullah bertanya beberapa waktu kemudian, apa yang kau sedihkan Utsman? Karena aku tidak lagi menjadi ada ikatan denganmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku masih punya anak Ummu Kulsum, kau nikah sama dia. Nah nikahlah sama Ummu Kulsum. Utsman banyak jasanya terhadap Islam, tetapi akhirnya Pak, fitnah kembali terjadi. Nah inilah bahayanya berita hoax ini Pak ya.
Berita hoax itu dia sebentar tapi efeknya besar, Pak. Nah, ini yang ngerinya gitu sekarang ini. Makanya di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 itu Allah sudah ngasih rambu-rambu sebetulnya kepada kita, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, jika seorang yang fasik datang kepada membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan kamu, dan akan membuat kamu menyesal. Nah, ini yang hati-hati kita, Bu. Di zaman Utsman kena nih, Pak. Namanya Abdullah bin Sabah, orang Yahudi masuk Islam dan melihatkan keislaman yang baik, Pak. Dan orang sangat simpati kepadanya. Rupanya dia punya misi, Bu, untuk menjatuhkan Utsman bin Affan. Digorengnya lah isu perang Badar itu. Utsman tidak ikut perang Badar tapi jadi ahli Badar. Utsman memberhentikan sahabat-sahabat senior diganti dengan yang muda-muda. Kemudian Utsman membagi-bagi onta sedekah. Isu ini digoreng. Dicoba di Mekah, gagal. Dicoba di Madinah, tambah gagal. Dicobanya ke Syam, malah diburu orang. Dia pergi ke Mesir, mulai dapat masa. Dia pergi ke Irak, dia tambah dapat masa. Nah, datanglah, Pak, rombongan ini untuk mendemo Khalifah Utsman. Akibat berita hoax. Datang dia membawa berita hoax, tapi hebatnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, ditemuinya pendemo ini, Pak. Apa masalah kalian sama aku? Kau tidak ikut perang Badar, kenapa jadi ahli Badar dan mendapatkan ghanimah? Kemudian kau memberhentikan sahabat yang senior, kau ganti yang muda-muda. Dan kau membagi-bagi onta sedekah. Nah, Utsman bin Affan bisa menjelaskan. Waktu perang Badar, anak Rasulullah, istriku sedang sakit. Rasulullah memerintahkan aku untuk menjaga anaknya. Apakah salah aku menuruti perintah Rasulullah yang sebenarnya aku ingin ikut ke Badar? Baru mengangguk-angguklah pendemo ini, Pak. Yang kedua, kau membagi-bagi onta sedekah. Jangankan aku, Rasulullah untuk kurma saja itu pun dipisahkan oleh Rasulullah. Mana kurma sedekah, mana yang tidak. Bahkan pernah cucunya termakan kurma sedekah itu, apa kata Rasulullah? Muntahkan. Dicongkel oleh Rasulullah, Pak, suruh muntahkan. Apalagi ini onta. Makanya aku pisahkan mana onta sedekah, mana tidak. Kemudian kau memberhentikan yang senior, kau ganti dengan anak-anak muda. Kalian ingat enggak Usama bin Zaid, kata Utsman bin Affan, umur 16 tahun, tapi yang dipimpinnya siapa? Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, Pak, dalam perang. Barulah pendemo ini menyadari dan mereka pergi dengan damai. Enggak ada yang anarkis, Pak. Pergi dengan damai. Abdullah bin Sabah tidak kehabisan akal. Dia buatlah surat kaleng cap Khalifah Utsman bin Affan. Isinya, wahai gubernur Mesir, wahai gubernur Irak, kalau misalnya kalau misalnya mereka kembali ke daerahnya masing-masing, jangan dilupa penggal kepala mereka. Itulah isunya, Pak. Dan ini sudah susah untuk dibendung. Disuruh oleh Abdullah bin Sabah, seorang budak hitam, kau mau merdeka? Mau, kau bawa surat ini, kau lewat dengan gaya yang mencurigakan, supaya kau nanti dikejar oleh mereka. Begitu dapat, kan ditangkap kau nanti. Mau kemana kau? Aku mau ke Mesir, memberikan surat Khalifah Utsman kepada gubernur. Kan nanti dibuka mereka tuh, dibacanya, dan berhasil. Oh, ini kurang ajar Khalifah Utsman ini. Udah mau kita pergi baik-baik, rupa disuruh penggal kepala kita. Tidak dikonfirmasi dulu, Pak, berita ini dengan baik-baik. Langsung emosi, semua balik ke tempat Utsman bin Affan. Begitu sampai, apa kata Abu Hurairah, bagaimana? Kata Utsman bin Affan, pulang semuanya. Jangan sampai gara-gara seorang Utsman bertumpah darah umat Islam. Makanya Utsman tetap bertahan. Nah, dikepung rumah Khalifah Utsman, Pak. Tidak boleh lagi ke Masjid Nabawi, padahal dia yang memperluasnya. Tidak boleh lagi mengambil air sumur Raumah, padahal dia yang membelinya. Nah, di 3 hari itulah, Bu, suasana sangat mencekam.
Hari ketiga Khalifah Utsman sedang membaca Quran menjelang maghrib, pendemo mulai merangsek masuk. Dia kan pemandu sorak pertama nih itu Pak, itu yang membakar semangat. Akhirnya masuk semua Pak. Sahabat Rasulullah yang sudah uzur tua ini 83 tahun umurnya ditusuk. Akhirnya mati menggenaskan akibat berita hoax. Nah jadi yang terjadi apa lagi Pak? Setelah Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, kemudian tidak boleh jasadnya diselenggarakan. Akhirnya Ummu Habibah membuka kata Ummu Habibah, kalau kalian tidak izinkan kami untuk menyelenggarakan jenazah Khalifah Utsman, aku istri Rasulullah akan membuka tutup kepala aku. Masih takut pendemo Bu. Karena apa kata para sahabat, kalau sempat istri Rasulullah membuka tutup kepalanya, dia buka hijabnya, Madinah akan hujan batu. Nah jadi Khalifah Utsman terbunuh karena berita hoax. Nah ini ngerinya. Apakah cukup sampai di sana? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dibujuk oleh orang yang membunuh Utsman Pak. Kami baiat ke wali. Merapat lagi nih Pak. Ini ngerinya Pak. Merapat lagi dia ke Ali bin Abi Thalib supaya tidak diusut kasus pembunuhan itu Pak. Masuk dia ke Ali. Dibaiatnya Ali. Kemudian Ali tidak mau. Akhirnya Tolhah dan Zubair bin Awam datang. Kami mendukung Ali. Nah, setelah Ali naik, tentu Muawiyah ingin tangkap dulu pembunuh Utsman, baru kami baiat. Kata Ali, baiat dulu, baru nanti kita cari pembunuh Utsman. Nah, inilah terjadi perang itu. Perang Siffin itu terjadi gara-gara ini Pak. Nah waktu perang terjadi, pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran, berarti gencatan senjata. Nah yang gabung membunuh Utsman tadi Pak takut, nanti kalau damai ini bahaya nih, serang terus Ali, serang. Ali tidak mau, kita berunding dulu. Nah barulah dimunculkan isu baru, hukum itu hanya milik Allah, manusia tidak boleh menentukan hukum. Terpecahlah pasukan Ali. Yang terlalu mencintai Ali jadi Syiah, yang membenci Ali jadi Khawarij. Nah jadi orang ini Pak, orang Khawarij ini rata-rata mereka penghafal Quran. Bukan orang sembarangan Pak. Mereka orang-orang penghafal Quran. Ini itulah hebatnya dia menggoreng isu itu Pak. Sampai penghafal Quran banyak kena di dalamnya itu Pak. Disitulah terjadi perang Nahrawan. Karena mereka protes Pak, udah dikirim oleh Ali bin Abi Thalib, utus Ibnu Abbas berunding. Apa masalah kalian dengan Ali bin Abi Thalib? Ya dia berani nentukan hukum, berunding dia. Hukum ini milik Allah, Allah kan suruh kalau tidak ambil ganimah perang. Waktu dia berperang sama Aisyah. Dan dia tidak menawannya. Nah, ini Pak. Padahal kan kalau kita berperang tuh kita tawan. Kita ambil hartanya. Maka kata Ibnu Abbas, kalian ini memang hafal Quran, tapi kalian tidak faham. Nah, jadi ini yang ngerinya kita Pak. Sempat orang hanya penghafal Quran, tapi tidak faham Bu. Ini ngerinya. Maka kata Ibnu Abbas, coba kalian baca surah Al-Maidah ayat 95. Ini saya bacakan artinya karena cukup panjang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil. Nih buktinya kata Ibnu Abbas. Untuk masalah binatang buruan ketika ihram aja itu mesti diputuskan oleh dua orang manusia. Dia menjadi wakil Allah untuk memutuskan. Kemudian kata Ibnu Abbas, kalian buka surah An-Nisa ayat 35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara suami dan istri, maka kirim seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Nah ini juga manusia juga yang ikut memutuskan. Terus mengenai Ali menghapus gelar Amirul Mukminin, kalian ingat waktu perjanjian Hudaybiyah, di mana waktu itu Rasulullah menyuruh Ali menulis ini perjanjian Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr dan Abu Sufyan. Apa kata Suhail bin Amr? Tolong hapus Rasulullah itu. Kami tidak ada mengakui kau sebagai Rasul. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, engkau mengetahui aku Rasulmu. Ali hapus, ganti dengan Muhammad bin
Abdullah. Apakah Rasulullah dengan menghapus gelar Rasul itu kalian tidak mengakui dia sebagai seorang Rasul? Baru nganggu orang. Inilah dialog ilmiah Pak yang dilontarkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian yang berikutnya, kalian katakan Ali berperang dengan Ummul Mukminin Aisyah, tidak menawannya. Kalau kalian katakan Ummul Mukminin Aisyah ditawan boleh, berarti kalian sudah keluar dari Islam. Dan kalau kita rampas hartanya, berarti kalian telah mengingkari perintah Allah. Coba kalian buka surah Al-Ahzab ayat 6. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Apakah kalian mau menawan ibu kalian, merampas harta milik ibu kalian? Dari perdebatan ini Pak, 4.000 berpisah 2.000, kembali lagi kepada Islam yang benar. Yang 2.000 lagi tidak mau, termasuk di dalamnya siapa Pak? Abdurrahman bin Muljam. Ini waktu masa Umar bin Khattab digelari Al-Mukri Pak. Dia yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Quran. Gak taunya dia bergabung dengan pasukan di Nahrawan itu Bu. Dan kebetulan dia tidak tewas Pak. Dia tidak tewas, tapi mereka reunian Pak. Ketemulah mereka bertiga. Satu Abdurrahman bin Muljam, Al-Barak bin Bakar, Bakar bin Amar, mereka reuni bertiga. Kita harus membalas bagaimana perjuangan saudara-saudara kita. Tetap juga keras nih Pak, kita ini benar. Kenapa kita biarkan? Dia kan puncak masalah ini Ali, Muawiyah, Ammar bin As. Ini 3 orang mesti kita bunuh. Akhirnya mereka sepakat. Abdurrahman bin Muljam mengatakan, aku membunuh Ali. Barak bin Abdullah mengatakan, Abu Bakar, aku membunuh Muawiyah. Kemudian Bakar bin Amar, aku membunuh Ammar bin As. Nah udah disepakati nih Pak, bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan itu hari pembunuhan itu. Nah yang si Abdurrahman bin Muljam ini berangkat dia ke Irak. Sampai di Irak jatuh cinta dengan perempuan yang bernama Qotami. Salah satu mahar yang diminta Qotami itu apa Pak? Bunuh Ali. Oh tambah semangat dia Pak. Jadi sepakat dia ingin membunuh Ali. Tepat tanggal 17 Ramadan dia sembunyi. Begitu Ali membangunkan orang sholat, karena pemimpin waktu itu Pak, dia jalan membangunkan orang sholat seperti yang dilakukan Rasulullah, langsung dia tebas leher Ali bin Abi Thalib. Nah inilah akibat hasutan, ketidakfahaman, akhirnya terbunuh Ali bin Abi Thalib. Tetapi si Abdurrahman bin Muljam ini tertangkap. Muawiyah berhasil dibunuh, Ammar bin As lolos Pak. Karena pagi itu tidak dia yang jadi imam.